Saya tidak secara langsung melakukan penelitian ya, tapi pusat studi PSKK UGM ada penelitian, saya tidak ada di situ, tentang LGBT, fenomena LGBT di beberapa negara Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara yang lain. Ada juga penelitian yang terkait dengan kebijakan publik yang terkait dengan LGBT bersama dengan ILO terkait dengan masalah perempuan. Itu juga kantor kita melakukan. Ada juga beberapa penelitian lain yang saya tahu itu dilakukan oleh peneliti dari dalam negeri atau dari luar negeri tentang fenomena LGBT di Indonesia yang sebagian datanya diambil dari Jogja dan sekitarnya. Semua penelitiannya kualitatif, tidak ada yang survei. Sehingga berapa populasi di Indonesia LGBT, saya kira belum ada survei mengenai itu. Kemudian juga surveinya BPS tidak pernah menanyakan itu. Jenis kelamin harus ditanyakan laki-laki atau perempuan. Di luar itu kan tidak pernah ditanyakan. Orientasi seks juga di luar pertanyaan dalam survei nasional. Sehingga sebenarnya masih belum diketahui secara pasti dalam hal jumlah. Tapi bahwa fenomena itu ada, itu banyak penelitian menunjukkan tentang keberadaannya. LGBT itu fenomena sosial ya, disetujui atau tidak, disukai atau tidak, itu memang ada di masyarakat. Kontroversi di masyarakat kan terkait dengan apakah itu merupakan sesuatu yang bawaan atau itu sesuatu yang sifatnya itu bukan bawaan, jadi orang bisa berperilaku karena dia dipengaruhi orang lain gitu. Dan di masyarakat atau di para politisi pengambil kebijakan, pendapat yang kedua itu yang kelihatannya lebih menonjol, dan menganggap LGBT sebagai penyakit menular yang membahayakan gitu. Nah, saya berpendapat yang sebaliknya. Kalau menurut saya LGBT itu, orang menjadi LGBT itu tidak mungkin hanya karena faktor dipengaruhi oleh luar, tapi tidak ada potensi dari dalam untuk menjadi seperti itu. Potensi dari dalam ada, dan itu menjadi faktor yang membuat apakah seorang itu menjadi LGBT atau tidak, dan itu dominan. Sehingga misalnya kekhawatiran bahwa kalau kemudian muncul organisasi atau gerakan LGBT, kemudian nanti itu akan menyebarkan penyakit keluar dan sebagainya, saya kira itu tidak tepat. Karena bukan seperti itu. Jadi bukan semacam penyakit atau virus gitu ya, atau itu bukan semacam ideologi yang kemudian bisa mempengaruhi orang lain. Kalau ideologi bisa menyebar ya, orang dulu nggak percaya lalu menjadi percaya. Tapi kalau LGBT bukan persoalan ideologi, itu persoalan behavior ya. Behavior yang ada dari sononya itu. Saya sering menganalogkan fenomena LGBT itu dengan fenomena kidal. Jadi orang yang kidal itu kalau yang kuat di kiri ya daripada kanan, sehingga dia melakukan banyak hal itu dengan menggunakan kaki atau tangan kirinya. Fenomena kidal itu ada di masyarakat dan itu sesuatu yang tidak ideal karena banyak masyarakat terutama di Indonesia itu yang menganggap melakukan sesuatu harus dengan tangan atau kaki kanan, sehingga kalau kemudian menggunakan kiri menjadi kurang kurang etis, kurang sesuai dengan nilai sosial. Nah, tapi persoalannya anak orang kidal itu kan memang dari sononya ya seperti itu, sehingga ya tidak terhindarkan dia kemudian menggunakan kaki atau tangan kirinya untuk beraktivitas. Nah, LGBT sebanding dengan itu. Jadi orang itu kemudian menjadi LGBT secara eksplisit itu kalau kemudian kalau di dalam dirinya itu ada potensi untuk itu, dan ada banyak contoh kasus yang menunjukkan hal itu. Saya bisa menjelaskan sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa faktor bawaan itu ada, itu faktor yang membuat mereka menjadi seperti itu. Sehingga orang menjadi seperti itu nggak bisa disalahkan ya, karena dia seperti itu bukan karena dia ingin menjadi seperti itu, tapi karena dari sananya dia sudah seperti itu.
hanya persoalan bagaimana dia mengenali dan mengakui eksistensinya. Itu menjadi persoalan yang kedua. Dan di masyarakat itu persoalannya, karena LGBT kan dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang, sehingga orang yang punya potensi seperti itu mungkin akan menyembunyikan potensinya. Persoalan penganaktirian ya terhadap LGBT itu bukan hanya di pendidikan, tapi di semua public sector ya, sektor publik ya. Karena identitas mereka itu tidak diakui. Nah, secara sosial tidak diakui juga, kan masyarakat masih banyak menentang terhadap eksistensinya. Pemerintah juga tidak mengakui, tidak ada undang-undang yang mengesahkannya, keberadaannya. Sehingga dia rentan mengalami marginalisasi di berbagai sektor-sektor publik, bisa di dalam pelayanan kesehatan, di dalam pelayanan pendidikan, di dalam pelayanan kewarganegaraan lah itu secara keseluruhan. Nah, itu persoalan memang menonjol yang dialami orang LGBT di Indonesia atau mungkin di sebagian besar negara di dunia hingga sekarang. Memang ya penerimaan belum bisa penuh karena memang secara sosial LGBT masih dianggap sebagai masalah. Di perguruan tinggi juga banyak kalangan sivitas akademika masih mempunyai pandangan yang negatif. Mungkin perlu waktu yang lebih lama lagi untuk mengubah cara pandang masyarakat, termasuk di perguruan tinggi mengenai eksistensinya itu. Mungkin saya pun juga termasuk minoritas juga yang menganggap bahwa LGBT itu tidak ada gunanya untuk ditiadakan, karena memang tidak mungkin tidak ada. Jadi ini sudah lama ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun itu ada. Itu tidak bisa dihilangkan seperti kita menghilangkan orang kidal, karena itu given, itu takdir lah gitu. Keberadaannya itu. Kemudian ketakutan bahwa kalau kemudian itu ada, eksis, mereka berorganisasi, mereka membuat semacam gerakan gitu ya, gerakan yang sifatnya itu mempengaruhi orang lain. Saya selalu mengatakan menganggap mereka sebagai gerakan yang sifatnya ekspansif, itu exaggerated ya, terlalu berlebihan. Sebab saya yakin tidak mungkin gerakan seperti ini bisa mempengaruhi perilaku orang lain kalau memang mereka itu tidak punya potensi. Sama dengan misalnya gerakan orang kidal lalu kemudian mendorong orang semua pakai tangan kiri kalau nulis dan sebagainya, itu nggak akan terjadi. Karena itu sekali lagi itu potensi dari dalam, bukan sesuatu yang diciptakan dari luar. Tapi harus kita akui bahwa mereka ada. Oh enggak, saya jauh dari pendapat seperti itu bukan orang yang sakit, itu orang normal. Saya ngasih satu contoh kasus saya. Ada seorang ya, yang dia sejak kecil itu, dia laki-laki ya, mempunyai ketertarikan kepada laki-laki yang macho. Sejak di SD sampai SMP, SMA gitu, dia itu suka sama komik Tarzan. Bukan ceritanya Tarzan, tapi Tarzan itu digambarkan sebagai orang yang sangat macho dan berotot kan, melincah. Dan itu idolanya itu adalah Tarzan itu. Lalu ada juga dia menyimpan itu gambar laki-laki yang berotot itu, apa Binderaga itu. Nah, itu penuh di dalam di tasnya itu. Sehingga dia cerita dengan senang sama saya. Dulu kalau di sekolah itu saya terkena rahasia, ada rahasia kan, polisi atau mungkin guru mencari mana tas yang di situ menyimpan gambar porno. Saya aman gitu, karena menurut mereka Tarzan atau gambar orang yang Binderaga itu bukan porno. Saya nggak pernah menyimpan perempuan telanjang karena saya nggak tertarik. Tapi kalau yang Tarzan saya malah tertarik gitu. Yang menurut dia itu bukan porno, untuk saya sangat porno gitu. Itu artinya dari kecil dia sudah seperti itu. Nah kemudian ketika menginjak dia itu dewasa sampai menjadi mahasiswa,
kemudian dan dia kok nggak tertarik sama perempuan, dan ibunya juga menuntut kenapa nggak punya pacar. Dia berusaha memacarin perempuan, dan betul dia punya perempuan pacar yang terjalin hubungan romantis yang saling mencintai gitu. Tapi saling mencintai dalam pengertian psikologis. Secara fisik dia gagal tertarik pada pacarnya itu, dan tidak mempunyai ketertarikan secara fisik berhubungan. Mencium pun dia nggak bisa merasakan nikmatnya mencium perempuan. Akhirnya dia putuskan hubungannya sama perempuan itu karena dia tidak mampu menjadi pacar yang menurut si perempuan itu baik, dan perempuan itu patah hati. Sampai kemudian dia sendiri juga bingung terhadap dirinya. Dia orang Katolik, tanya sama suster malah memarahi dia, mengatakan kamu dosa macam-macam itu. Sekarang kamu harus bertobat sama Tuhan. Saya kasih doa ini pada Bunda Maria, baca berkali-kali. Dia baca doa itu berkali-kali tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Tetap orientasinya tetap sama. Akhirnya terakhir dia datang ke Jakarta. Dia berobat pada dokter ya, karena dia dikatakan sakit kan. Dia berobat sama dokter, dan dokter kemudian memeriksa dia. Dan kemudian setelah memeriksa dia mengatakan, Mas, hasil pemeriksaan saya adalah sampean itu normal. Hanya Tuhan mentakdirkan Anda itu menjadi homo. Homo itu normal. Sudahlah, Anda nggak mungkin berubah. Memang itu dari sononya sampai sudah seperti itu. Terimalah itu seapa adanya. Itulah Anda. Nah, setelah itu kemudian dia mempunyai keyakinan bahwa ya sudah, kalau memang itu saya, oke, saya akan menjadi diri saya sendiri. Dan akhirnya dia bisa eksplisit menyatakan tentang identitasnya itu. Ya. Nah, saya kira semua orang yang seperti itu, apakah dia orang gay, apakah dia orang lesbi, apakah dia adalah transgender, itu ya seperti itu juga. Nah, jadi memang dari zona seperti itu, ya, dan itu bukan penyakit karena memang itu ada dari dalam sudah seperti itu. Ya harus diterima saja apa adanya. Gitu. Nah, bagaimana menyebarkan pemahaman seperti ini itu kepada banyak orang, itu yang saya kira penting, karena banyak orang masih menganggap bahwa LGBT itu penyakit yang menular, satu penyakit menular lagi gitu. Padahal menurut saya itu bukan penyakit, itu sesuatu yang real, itu normal, tapi normalitas yang berbeda, dan itu tidak menular, sehingga orang tidak usah takut ketika orang itu menyatakan identitasnya atau berkomunikasi dengan orang yang tidak LGBT. Di Jogja saya tahu ada beberapa yang mereka tidak eksplisit, tapi saya tahu bahwa mereka LGBT dan mereka punya prestasi akademis yang sangat bagus. Ya. Jadi sama dengan kita tanya, apakah orang kidal itu ada yang berprestasi? Oh banyak, petenis yang kidal banyak dan sering juara, yang main bulu tangkis kidal juga banyak loh. Ya. Jadi menjadi kidal atau bukan, LGBT atau bukan, itu tidak menghalangi orang untuk berprestasi. Itu hanya sifat orang yang berbeda saja. Bahwa orang gay ya, atau mungkin orang yang lesbi itu melakukan penganiayaan, itu mungkin. Sama dengan orang hetero melakukan penganiayaan juga mungkin gitu. Ya. Jadi kan gay, lesbi atau orang waria itu bukan malaikat, ya, manusia itu. Dan tentu perilaku mereka juga ada sisi negatifnya ya. Misalnya mereka bisa juga mencuri ya. Mereka bisa saja merampok, bisa saja membunuh gitu. Sama sebenarnya dengan hetero gitu. Kalau orang hetero mencuri kan kemudian tidak dituduh keheteroannya toh. Jadi kalau misalnya kemudian orang homo terlibat yang sifatnya kriminal, ya tidak usah dikaitkan dengan kehomoannya atau ke-LGBT-nya. Ya tapi kriminalitasnya itu sendiri gitu. Dan itu harus ditindak secara hukum, secara adil gitu. Gini ya,
virus, kita harus menjelaskan secara lebih lengkap ya mengenai HIV itu ya. HIV itu menular melalui salah satu yang terbanyak melalui hubungan seksual gonta-ganti pasangan gitu. Di luar sebab yang lain seperti misalnya transfusi darah atau karena proses delivery melahirkan ya. Yang terbanyak adalah karena hubungan seksual. Nah, ini bisa menular dalam bentuk hubungan sosial apa saja. Bisa yang hetero berhubungan seks bisa menular, yang homo juga bisa menular. Selama di dalam hubungan seks itu kemudian sperma itu masuk di dalam tubuhnya perempuan, udah. Atau kemudian virus yang ada pada vagina kemudian masuk ke dalam penisnya laki-laki, ya tertular juga gitu. Dan tapi tidak berarti bahwa kemudian karena homo itu yang menjadi sumber penularan. Tidak, sumber penularan itu bisa siapa saja. Homo salah satunya, perilaku homo salah satunya bisa menyebarkan kalau itu dilakukan secara tidak sehat. Ya. Sama risikonya dengan orang yang hetero melakukan hubungan seks gonta-ganti pasangan itu bisa menyebarkan. Penyebaran menjadi bisa ditekan itu bukan ke hetero atau homonya, tapi ke perilaku seksnya itu sendiri. Kalau perilaku seks itu dilakukan dengan aman dalam perspektif kesehatan ya, misalnya menggunakan kondom, pasti tidak menular. Apakah itu dilakukan oleh orang LGBT atau orang yang hetero, kalau dilakukan dengan cara yang aman seperti itu, tidak akan menular. Jadi klaim bahwa homoseksualitas itu atau perilaku LGBT itu menyebarkan penyakit HIV/AIDS itu saya kira harus diluruskan ya. Itu benar, tapi dalam pengertian bukan mereka saja yang menularkan, tapi itu bisa tertularkan oleh yang lainnya juga ya. Homo atau hetero sama-sama berpotensi menularkan. Ya. Sejauh itu dilakukan secara gonta-ganti pasangan dan dengan cara-cara yang tidak sehat, seperti misalnya tidak menggunakan kondom. Untuk akademisi itu mungkin perlu para akademisi itu membaca penelitian tentang LGBT. Jadi bukan memandang LGBT itu dari suara-suara yang sinyalmen yang sebenarnya itu subjektif ya, tetapi dari penelitian yang objektif itu, atau bahkan kalau mereka mau melakukan penelitian sendiri itu akan lebih bagus ya. Tentu penelitian yang tidak berpretensi, penelitian yang tidak subjektif, penelitian yang objektif nanti akan kebuka dengan sendirinya mengenai fenomena itu. Nah, saya sudah langsung atau tidak langsung terlibat di dalam penelitian LGBT, sudah seringkali terlibat dalam berbagai seminar terkait dengan LGBT, sehingga saya merasa sudah cukup mempunyai pemahaman yang baik mengenai LGBT. Jadi fenomena LGBT sejauh yang saya pahami itu tidak seperti yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak. Saya kira pemerintah perlu juga melakukan pendekatan yang lebih manusiawi di dalam mensikapi ini. Pertama kali bahwa semua penduduk di satu negara adalah warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi. Nah, warga negara itu macam-macam, banyak variasi, dan variasi seperti apapun, setiap orang itu adalah warga negara dan mempunyai hak-hak kewarganegaraan yang harus dijamin oleh negara. Sehingga pemerintah itu harus menjalankan fungsi kenegaraan ini dengan benar, bukan menjadi pihak yang justru ikut melakukan marginalisasi seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah justru harus
menciptakan kondisi agar praktek-praktek marginalisasi, bahkan kemudian juga praktek-praktek eksklusi atau pelecehan, bullying, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas ini, LGBT ini, pemerintah dalam ini harus mengakui bahwa ada warga negara kita yang seperti itu. Itu nggak bisa diapa-apakan. Jadi pemerintah harus menyadari ini. Keberadaan mereka itu tidak bisa dihilangkan. Mereka memang ada dan menjadi bagian dari warga negara. Jumlahnya nggak akan banyak dan tidak usah khawatir kalau misalnya ada pengakuan itu kemudian nanti mayoritas orang Indonesia LGBT, nggak mungkin. Jadi secara statistik saya bisa mengatakan bahwa LGBT itu adalah outlier. Jadi jumlahnya kecil sekali. Ya. Pada umumnya itu orang hetero itu so pasti itu sampai kapanpun gitu. Jadi seandainya pemerintah itu memberikan pengakuan dan bersikap terbuka, saya jamin tidak mungkin kemudian kalau sebagian besar orang akan menjadi LGBT. Karena saya tahu persis ya dari berbagai penelitian dan juga dialog yang pernah saya lakukan terhadap LGBT ini, teman-teman LGBT ini, tidak mudah untuk bisa menerima eksistensinya seperti itu. Jadi untuk bisa mengenali, mengakui, dan menerima apa adanya situasi itu butuh waktu, itu butuh kekuatan mental, itu butuh kedewasaan. Tidak sederhana, karena implikasi sosial yang mereka terima ketika mereka menjadi seperti itu besar. Nah, jadi pemerintah atau negara dalam ini justru harus memfasilitasi mereka dan melindungi mereka, bukan yang sebaliknya, yaitu melakukan marginalisasi dan eksklusi terhadap mereka.